Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video aku kali ini aku bakal bikin tutorial edit tulisan jeruk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada audio atau lagunya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik beatnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Dan oke, langsung aja kalian masuk di bagian awal video, kalian masuk di detik 02.25. Nah, di sini kalian bisa klik tanda plus, pilih yang media, dan kalian tambahkan satu foto. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 10.05. Lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian bisa kasih keyframe di detik bit paling awal sama di detik 10.05 atau di detik bit paling akhir biar jadi 1080. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1512. Pokoknya kalian bisa berbesar, kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Lalu kalian bisa kasih keyframe lagi di detik 09.18. Kalian atur jadi 1512 kayak yang di detik bit yang kedua. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe akhir sama di pertengahan keyframe awal. Kalian bisa kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian bisa fullin. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian pertama. Kalian kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, biarin di tengah untuk posisinya. Lalu kalian masuk di detik bit yang kedua, kalian naikin ke atas sedikit. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 09.18, dan di sini kalian bisa turunin lebih panjang. Kalian sesuaiin aja sendiri. Kalau udah sesuai, kalian masuk di pertengahan keyframe, dan di sini kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Yang di awal juga sama, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai habis fotonya. Nah, dan kalau udah gitu sekarang kalian masuk di foto detik 03.15, kalian bisa klik fotonya, lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Kalau udah gitu sekarang kalian masuk di detik 04.14, kalian balik secara horizontal. Lalu di detik 08.13 kalian bisa balik secara horizontal, sama di detik 09.10 kalian balik secara horizontal. Nah, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto bagian pertama di detik 02.25, klik fotonya, pilih yang efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion wave, cari efek yang namanya ubin ataupun tiles, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu mirrornya kalian bisa aktifkan. Lalu kalau udah kalian bisa kembali, kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombak ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, dan kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Kalian kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi negatif 80,0 derajat. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, kalian bisa ubah jadi 0,30 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, dan di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 85. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak di bagian blur, dan kalian bisa pilih pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, dan kalian bisa cari efek yang namanya transformasi raster, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian masuk di bagian skalanya, kalian kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 1,00. Lalu kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 2,30. Setelah itu kalian masuk di bagian alpha, kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 100%, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0%. Masuk di bagian fill-nya dan kalian atur jadi 100%. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian kembali dan kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih yang salin efek, dan kalian bisa tempelkan di foto yang selanjutnya di detik 03.15. Lalu kalian bisa hapus untuk transformasi raster, lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar,
Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau semua foto sampai selesai, atau semua foto sampai di akhir video. Karena di sini kita pakai satu foto. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang tanda tumpuk lagi dan kalian bisa pilih yang tanda panah pada tempel gaya. Lalu kalian nonaktifkan semua kecuali logo pada efek. Setelah itu kalian bisa pilih yang tempel. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di detikbit 10.05, klik yang tanda plus, pilih yang kotak, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi, potong di detikbit yang terakhir. Lalu kalian masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga, kalian klik yang di bagian tengah. Untuk warna yang di awal ubah jadi putih dan untuk warna yang di akhir ubah jadi warna hitam. Lalu untuk titik yang di pojok kiri atas kalian bisa tarik ke bagian tengah. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di bagian awal 100% dan bagian di akhir 0%. Kalian kembali masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkedip ataupun blink, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di frekuensinya kalian bisa fullin jadi 16,00. Lalu kalau udah kalian bisa masuk di detik 02.06, kalian bisa cari. Nah, dan setelah itu kalian bisa klik yang tanda plus, pilih yang kotak. Setelah itu kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi, dan kalian bisa potong di detik 03.24. Setelah itu kalian bisa potong lagi di detik 02.25, dan yang di sini kalian bisa pilih yang potong di tengah. Nah, setelah itu kalian klik yang di bagian awal, kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian lainnya, dan kalian bisa pilih yang salin latar belakang atau copy background, pilih yang pengaturan standar. Kalian bisa kembali, lalu kalian bisa pilih tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek upin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kembali, dan kalian masuk di bagian distorsi or wave, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian tahapnya kasih keyframe di awal dan ubah jadi 0,66. Setelah itu kasih keyframe di bagian paling akhir dan di sini ubah jadi 2,00. Oke, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di bagian sudut, atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 8,5. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian magnitude-nya, kalian kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 4,5, dan buat yang di awal kalian ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa gandakan, lalu kalian klik yang di bagian bawah. Untuk sudutnya di sini kalian bisa ubah jadi 25,0 derajat. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa salin efeknya dan kalian bisa tempelkan di persegi panjang selanjutnya. Oke, setelah itu kalian hapus untuk lengkungan gelombang bagian bawah, klik yang lengkungan gelombang. Untuk tahapnya, untuk keyframe-nya ubah jadi kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian magnitude. Nah, setelah itu untuk keyframe yang di awal kalian ubah jadi yang di akhir ubah jadi yang di awal. Setelah itu masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa gandakan untuk efek lengkungan gelombangnya, klik yang di bagian bawah, lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 25,0 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa salin dua layer untuk kedua persegi panjangnya dan kalian bisa tempelkan pada detik 07.08. Kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tempel dua layer. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 04.23, kalian bisa cari. Lalu di sini kalian bisa klik tanda plus, pilih yang kotak. Lalu kalian klik titik 3, pilih yang regangan ke arah komposisi. Lalu kalian panjangkan sampai detik 6.00. Pilih yang efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Nah, sekarang kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,00, kasih juga keyframe di bagian awal, biarin jadi 0,00, lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah di detik 05.10,
Nah, di sini kalian bisa atur jadi 0,07. Oke, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Dan kalian masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa gandakan untuk efek linear strike-nya, dan kalian bisa pilih yang di bagian bawah. Setelah itu di bagian sudutnya, di sini kalian bisa atur atau kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Dan kalau udah gitu, kalian bisa cek-cek terlebih dahulu. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal. Nah, di detik 01.15 kalian klik terbalas, pilih yang teks, dan di sini kalian bisa ketikkan yo ndak mampu atau sesuai sama lirik yang kita pakai nanti. Nah, setelah itu untuk teksnya kalian bisa klik yang di bagian tengah. Lalu untuk teksnya di sini aku pakai yang new rocker regular, tapi terserah kalian mau pakai yang mana. Untuk warnanya ubah jadi putih, klik yang centang. Nah, setelah itu kalian bisa potong di detik 02.25, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, ubah jadi 1187, kalian bisa zoom. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, dan kalian bisa ubah jadi di detik 02.05, ubah jadi 702. Setelah itu masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan horizontalnya kalian bisa fullin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik yang efek, klik tambahkan efek. Dan di sini kalian tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing di bagian move dan transform. Nah, di bagian frekuensinya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 5,00 Hz. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe juga di bagian akhir, samain jadi 5,00 Hz. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian tengah, ubah jadi 1,50 Hz atau 1,50 Hz. Nah, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan di akhir kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian sudut 1, kasih keyframe di bagian awal sama di akhir, kalian samain jadi negatif 6,0 derajat. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengahnya, ubah jadi negatif 2,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut yang bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir. Nah, di sini kalian bisa ubah jadi 6,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengahnya, ubah jadi 2,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian kembali klik tambahkan efek yang namanya ombak-ambing di move atau transform, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudutnya di sini kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, biarin jadi 2,00, lalu yang di bagian awal ubah jadi 4,50 atau 4,50. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude-nya, kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian ubah jadi 10, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 250. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di pertahanan keyframe, dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya buram gerak di bagian blur, pilih yang pengaturan standar, lalu kekuatannya ubah jadi 1,30 atau 1,30. Setelah itu kalian kembali dan di sini untuk teksnya kalian bisa turunin sampai ke bawah. Nggak sampai ke bawah juga nggak apa-apa, pokoknya di bawah efek melengkung yang kita udah buat tadi. Setelah itu di bagian awal video, klik yang tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi, panjangin sampai akhir, dan kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek saling latar belakang. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya pertajam di bagian blur. Nah, di kekuatannya ubah jadi 10,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian radiusnya, kalian atur jadi 1,5, dan setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, lalu kalian bisa pilih yang darken. Untuk opasitasnya ubah jadi 56%. Nah, kalau udah gitu kalian bisa cek videonya dari awal. Mampu aku duduk
Nah oke, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah jadi segitu aja tutorial dari aku, semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.